Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Sanak Pro 4 saya Wan Kahfi kembali menemani Anda dalam Ragam Budaya Ruhui Barakatan. Seni bahapakan, budaya keakraban, etika menjaga lisan atau delik hukum penghinaan dan perundungan. Pada malam hari ini bersama narasumber kami ada Ahmad Mubarak SHMKN, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, didampingi mahasiswa dari Fakultas Prodi HKI, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Muhammad Taha Madani. Dan langsung saja kita akan masuk dalam topik pembahasan kita untuk malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk Bang Mubarak, saya mungkin pertama kali kita ya untuk berdiskusi dalam Pro 4 begitu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, silakan. Baik, izin perkenalkan, saya Ahmad Mubarak, dosen dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Sebenarnya baru apa namanya, sekitar 8-9 bulan kayaknya. Makanya kelihatan masih muda begitu ya. Lulusan dari? ULM. Dari ULM ya? Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum, oke, baik. Dan ini kali kedua saya bersama Taha ya, pada malam hari ini. Dan mendampingi Bang Mubarak ya. Kita membahas tentang seni bahapakan dan mungkin silahkan Bang Mubarak bisa di mukadimahnya dulu begitu. Kenapa pada malam hari ini kita mengangkat tentang seni ini begitu. Ini kan ada seni yang bisa dibilang ada plus, ada minusnya begitu. Oke, silakan. Baik, mengenai bahapakan nih Bang lah. Bahapakan ini sebenarnya apa ya, semacam candaan atau mungkin ejekan ya, yang dimana ini hanya berlaku untuk orang yang sudah akrab. Artinya orang yang baru tidak mungkin melakukan ini. Orang akrab, dan itu hanya terjadi di suatu lingkungan yang dimana semuanya itu akrab. Artinya tidak dapat dilakukan di tempat umum sembarangan. Nah, dan bahapakan ini tanpa kita sadari terkadang itu bisa menjadi membuat orang sakit hati, dan tanpa kita sadari kita itu sebenarnya terjerat hukum. Tapi sayangnya yang kita hapaki ini tidak melaporkan. Itu aja sebenarnya. Oke. Berarti kenapa? Apakah ada tingkatan-tingkatan dalam bahapakan ini begitu sampai akhirnya bisa masuk ke dalam delik hukum? Baik. Kalau bahapakan ini sebenarnya kalau kita kembalikan ke dasarnya ya candaan, candaan untuk mengakrabkan seseorang dengan yang lainnya. Tapi ketika ia sudah menjadi tapi sebenarnya begini Bang, bukan tingkatan ya, tapi batasan ya. Nah, tapi ketika ia sudah menyerang pribadi orang dalam artian untuk merusak karakter atau merendahkan orang lain atau mempermalukan, dan itu ditunjukkan di depan umum sehingga yang disambati atau dihapaki ini merasa dia malu, nah maka itu akan menjadi delik hukum sebenarnya. Gitu Bang. Oke, baik. Ini saya baru dapat live chat dari YouTube kita. Barakallahu fi umrik. Selamat milad untuk Bapak dosen Ahmad Mubarak. Semoga bahagia dunia akhirat, kabul segala hajat, amin. Dari
Anya For. Oke. Oh, lagi ulang tahun Bang hari ini, Bang. Iya, hari ini. Selamat ulang tahun, Bang. Yang Oke. keberapa nih? Yang ke-27. Oh, masih muda sekali ya. Ini anak mahasiswanya yang mengucapkan ya. Mungkin. Lagi memantau nih malam hari ini. Oke, kita doakan mudahan yang terbaik untuk Pak dosen kita pada malam hari ini ya. Amin. Oke, berarti lahir di bulan Ramadan kah atau tidak nih? Gak ada Bang, tapi pas tidak ya. tekan aja Maret. Pas kenanya bulan Ramadan ya. Oke, kayaknya minta traktir buka puasa bersama habis ini nih. Nah, ini salah satu bahapakan juga nggak nih Bang? Nah. Cuma tuh kayaknya Bang. Kayaknya tuh si Novi yang minggu kemarin. Oh begitu. Iya. Tapi ininya cowok nih. Cowok lah. Iya cowok, apa namanya? Apa namanya? Foto profilnya. Oh. Anya For. Oke. Iya. Silakan. Kita mau ke Taha dulu nih Taha. Apa yang kamu pahami tentang bahapakan ini sendiri? Kamu asalnya mana sih, aku lupa. Asal ulun kalah dari rantau Nah, dari Kabupaten Tapin. Nah, apakah di rantau sendiri bahapakan ini menjadi salah satu tradisi masyarakat atau kekanakan atau anak-anak muda yang ada di sana juga nih tiap harinya Taha? Iya, kalau kita melihat semasa kecil memang kita akrab lah. Kalau bahasanya besambatan tuh pasti abai kami ini, umi kami ini. Nah, itu bahapakan itu ya sering terjadi di kalangan kita yang lagi halus bahasanya, sampai mungkin ketika kita remaja hari ini ketika kita ngumpul bahkan masih familiar lah terhadap bahapakan karena kita ketahui kan bahwa bahapakan itu salah satu rukun lah bahasanya yang harus kita penuhi adalah keakraban. Jadi tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, tapi kan kita juga melihat biasanya dengan teman-teman nih karakteristik daripada kakawanan ini. Apakah ini tahan dihapaki atau kada? Nah, biasanya hakun juga nang tetangis, apalagi nang kakanakan. Nah, ulun pribadi pun lagi halus biasanya dihapaki nang tatuha di warung menangis juga. Nah, jadi ya tak terlepas lah daripada perjalanan kita dari bahapakan ini, karena kita ketahui ya bahwa bahapakan ini merupakan salah satu identitas daripada budaya lokal kita, tapi budaya dalam artian komunikasi di dalam masyarakat Banjar. Nah, itu pangkai dari ulun. Oke. Kalau kita melihat masa kecil begitu, kalau Bang Mubarak berarti ini ya gen milenial ya, atau sudah masuk gen Z nih? Kalau 99 itu apa Bang? 99 sudah masuk Gen Z. Gen Karena milenial itu batas akhirnya di 97. Ya, 97. Oke, berarti dua orang narasumber kita ini Gen Z ya. Oke, kalau Gen Z. Tapi kan ini Gen Z yang maksudnya di masa transisi ya. Mungkin untuk mental masih kuat nih. Beda dengan Gen Z zaman sekarang yang bisa dibilang tuh mental strawberry begitu. Karena saking sorry ya, mohon maaf, kayak saking lembeknya begitu, nggak bisa diceng-cengin dikit gitu, udah emosi, udah main fisik dan sebagainya begitu. Tapi kan untuk kayak Bang Mubarak sendiri yang memang lahir di 99 kan ini masih masa transisi dari milenial ke Gen Z gitu. Di zaman itu hukum kan memang tidak seperti sekarang ya, maksudnya dulu dalam tanda kutip kita berantem yang orang dulu pakai senjata tajam aja tuh jarang banget yang ada sampai ke polisi begitu. Biasanya akan selalu diselesaikan dengan secara kekeluargaan begitu, atau misalnya menggantung sudah di situ saja, tapi peran polisi atau peran hukum itu tidak dilibatkan begitu. Tapi setelah masa sudah berubah begitu, setelah polisi sudah ambil bagian dan hukum sudah mulai ambil bagian juga begitu. Apakah ini akan mengurangi atau menggerus nilai esensi dari budaya keakraban ini sendiri nih Bang? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin bisa kita lihat dari mungkin zaman kita sekolah dulu. Mungkin dari Pian atau dari pernah merasai yang namanya penggaris panjang kayu itu. Nah, mungkin guru kita bisa memukul kita dengan itu bisa. Atau mungkin kita dijewer di telinga dan lain sebagainya. Nah, ini kembali kepada faktor subjektivitas seseorang.
apakah dia itu tersebut dalam artian lemah mentalnya, dalam artian itu sedikit-sedikit mengadu dan lain sebagainya. Nah, kalau mengenai zaman sekarang ini hukum dengan mudah sepertinya untuk diakses, sehingga dengan mudahnya ini terkadang banyak menurut saya itu disalahgunakan, Bang. Kayak misalnya di sekolahan misalkan ada guru yang misalkan menertibkan siswanya misalnya karena rambutnya panjang. Akhirnya dilaporkan ke polisi akhirnya. Sebenarnya juga dari penegak hukum harusnya mengambil tindakan dengan bijak. Walaupun ada laporan masuk, tetapi dalam artian polisi harus bijak bahwa ini adalah bagian dari pendidikan atau proses mendidik. Gitu, Bang. Jadi memang ada apa ya, ada pergeseran yang terjadi ya di saat ini begitu ya. Terus lalu kalau dulu kan kita yang paling sering dihapaki itu adalah misalnya kita dipanggil dengan panggilan nama orang tua begitu. Misalnya nama orang tua kita Pulan begitu, tapi yang dipanggil tidak nama kita tapi nama orang tua kita begitu. Itu kan salah satu bahapakan yang biasa terjadi di masyarakat begitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kenapa begitu entengnya orang misalnya nih ya diceng-cengin sedikit gitu atau dihapagi sedikit, larinya nanti hukum apa-apa dilaporkan begitu. Misalnya dengan alasan misalnya pencemaran nama baik lah dan sebagainya. Bagaimana nih Bang Mubarak memandangnya? Nah, mengenai penggunaan hukum atau sedikit main lapor itu, sebenarnya itu apa namanya sebutannya, merusak kehangatan berwarga negara sebenarnya. Karena ya memang di sisi lain, apalagi di masa kecil itu kita tuh taunya begayaan aja. Betul. Taunya begayaan aja tuh. Ya dan ulun juga merasain juga di zaman itu ada nama kuitan, disambat nama kuitan dan lain sebagainya. Atau mungkin kita memberi apa namanya gelaran. Misalkan kayak kawan yang misalkan sering misalkan nongkrong di depan komplek misalkan disebut misalkan dengan sebutan portal karena dia sering nongkrong di depan komplek. Tapi di masa sekarang ini sepertinya itu menjadi tergerus karena adanya main-main lapor itu sebenarnya. Nah, di sisi lain juga memang hukum itu disediakan, memang gini Bang, disediakan ada sebagai perangkat ya. Tapi tinggal kita aja. Kita ini baper atau kada. Nah, kita melihatnya bahapakan itu pelanggaran ke hukum atau itu memang budaya keakraban kita. Dan dari sana Bang bisa kita lihat kalau memang orang ini menganggap dia merasa oh ini bahapakan nih perlu kebalas nih. Nah, itu sebenarnya rame sebenarnya. Tapi kalau dia mungkin melapor ke orang tuanya dan melapor ke proses hukum, nah itu yang menjadi keakraban itu berkurang akhirnya. Walaupun ya kita mengenal ya batasan-batasannya, ada etika, mungkin kita bisa jangan sampai menghina kuitan orang, jangan sampai menghina, mohon maaf misalkan masalah ekonomi orang, sehingga orang itu menjadi minder dengan kita. Nah, walaupun demikian. Oke, kalau Toha bagaimana? Taha ini lahir tahun berapa? 2000 berapa? 2002. 2002, lumayan ya, sudah mulai memasuki tahun 2000-an begitu. Kalau Toha sendiri dalam pertemanan bagaimana nih? Masih sering gak sih melihat teman-teman yang kalau dihapaki tuh cepet baper gitu? Ya baik Kak, kalau kita melihat daripada kawan-kawan hari ini, terutama yang Gen Z lah kita katakan, kalau bahapakan terutama untuk lingkungan kita masih ya lumayan banyak sering lah dilakukan. Bahkan ulun pribadi yang biasanya yang melakukan mahapaki kekawanan katanya. Jadi bahkan gelar itu sampai ulun meandak di status Instagram ulun tuh ini pahapak andal siaran langsung di RRI Pro 4 ya katanya. Nah, karena kita sering bahapakan gitu. Tapi kita melihat juga harus membedakan terutama antara bahapakan penghinaan dengan pembulian. Karena bahapakan ini kan memang sifatnya hanyalah bercandaan. Nah, dan itu
ketika kita melakukan hapakan itu mencerminkan bahwa keakraban kita dengan teman kita. Nah, selain itu kan sebagai sumber humor dalam tongkrongan kita lah biasanya agar komunikasi kita lebih cair. Nah, namun perlulah kita membedakan biasanya kalaunya orang ini peanggapan. Nah, kita harus berjaga-jaga nih kawan nih dijadikan bahan hapakan di dalam tongkrongan. Nah, tapi biasanya ada juga di dalam tongkrongan tuh yang dasar kebal hapakan lah bahasanya dari awal datang sampai bubar. Itu jadi korban aja. Nah, itu Bang dari ulun guys. Selama ini kita melakukan hapakan karena sebagai identitas budaya kita. Oke. Apa yang membedakan antara bahapakan dan pembulian nih Bang Mubarak? Oke, kalau bahapakan itu kan Bang ada semacam kesukarelaan dari ya kedua belah pihak lah antara yang mahapaki lawan yang dihapaki kan. Artinya suka sama suka, sama-sama rela. Artinya ini dalam bentuk konteks bercandaan membuat orang tertawa ya. Membuat humor, artinya membuat ramai tongkrongan. Kalau pembulian itu makanya dari judul itu kan Bang penghinaan dan perundungan. Penghinaan dan pembulian. Jadi orang yang menghina dan membuli pun beda. Orang yang menghina itu bisa jadi dia berkata-kata kasar untuk mempermalukan orang di depan umum. Kalau pembulian itu semacam demikian tapi dengan maksud mengintimidasi. Dan ada perbedaan status sosial. Misalnya kayak ada yang kasus-kasus yang sudah lewat. Ada misalkan anak pejabat di sekolahan dengan anak orang yang biasa. Akhirnya anak yang pejabat ini terus-terusan menghina dia, akhirnya dia terintimidasi sampai misalnya tidak mau sekolah. Itu yang dimaksud dengan perundungan. Beda dengan kalau penghinaan sekedar bisa berkata kasar, bisa mempermalukan, bisa juga memfitnah. Bisa, dalam konteks hukum Bang. Oke. Kalau kosakata sendiri apakah ada terjadi pergeseran antara bahapakan zaman dulu sama bahapakan zaman now? Sebenarnya kalau dari kosakata ya sama aja Bang. Cuman ya kalau sekarang lebih ini aja, kita lebih hati-hati aja. Karena zaman sekarang ini ya orang banyak sedikit-sedikit memanfaatkan hukum. Artinya menurut saya bukan pada tempatnya gitu. Jadi ya kita tadi seperti yang Taha katakan, hati-hati kita dengan kawanan yang pina kan ada kadang di tongkrongan kadang ini mahapaki nomor 1 dihapaki orang meraju. Nah, kan itu kan? Itu banyak tuh yang terjadi sekarang. Saya pernah mengalami itu. Nah, ya kan. Bila mahapaki orang, payahnya sudah tapi bila dihapaki orang merajunya. Ya. Jadi kita harus melihat kondisi-kondisi kayak itu. Ulun dulu waktu sekolah MTS dulu, Bang. Kami kan banyak nih penggemar bola macam-macam, ada yang Real Madrid, Barcelona, termasuk ulun kan MU tuh. Jadi kalau misalkan ada yang di antar tim kami ini bertemu dan ada yang kalah itu pasti bahapakan esoknya Bang di sekolahan tuh. Tapi kami gak ada pernah sampai bertampar atau kalah itu kan ada pernah. Karena itu menganggap bahwa oh ini begayaan aja nih. Dan yang kami bahas itu bukan ranah sensitif yang sifatnya mengarah pada pribadi atau keluarga. Jadi ya kita ini bisa jorang banjir tuh benganga dulu hanya pandir dipikirkan dilihatin dulu ini kawak ada di boy bahapakan. Tapi kalau sejauh ini kalau pribadi ya lu kan masalah sih bahapakan tuh selama jangan yang sampai membawa-bawa masalah ranah pribadi. Oke. Kalau Taha sendiri bagaimana ini melihatnya bahapakan anak kecil sama bahapakan orang dewasa tuh apakah indikasi akan menjadi sangat sensitifnya itu lebih ke orang tua atau ke anak-anak kecilnya Taha? Kalau kita melihat ini kan dua antara kanak-kanak dengan yang dewasa. Tapi kalau saat ini ulun melihat bahwa kekanak-kanakan hari ini ketika bahapakan atau disambatin itu sensitif. Bahkan dikit-dikit belapor ke orang tuanya. Sayangnya orang tuanya itu menerima. Bukan berarti harus melihat ini apakah konteksnya ini hanya bercandaan ataupun penghinaan. Nah ini harus kita bedakan sebenarnya. Tapi kalau kita dalam konteks remaja ataupun dewasa hari ini ya oke-oke saja lah. Karena kita sudah melewati daripada zaman kecil kita yang memang dahulunya itu terbiasa dengan bahapakan itu sendiri. Mungkin itu mengenai dari
pandangan ulun lah terkait Oke. antara anak-anak dengan yang dewasa gitu. Oke, kita break sebentar. Nanti setelah ini kita bahas lagi. Mungkin ada yang ingin bergabung, silahkan di 0895 3405 09539 dan di 0511 325 2602. Kami sajikan satu filler tentang Aluh Idut. Aluh Idut adalah pahlawan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nama aslinya Siti Warkiah. Sifat kepahlawanannya menurun dari sang kakek Haji Martajiwa yang merupakan pasukan pejuang Sultan Banjar, Sultan Muhammad Semang. Pada tahun 1946, Aluh Idut bergabung dengan ARI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Melalui jalur ini, Aluh Idut berperan sebagai pemasok senjata pejuang ke pedalaman Kalimantan. Aluh Idut juga dikenal sebagai ahli berpidato dan menarik simpati massa, sehingga gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948, Aluh Idut ditangkap dan diintrogasi untuk membocorkan lokasi markas pejuang. Ketika ARI Divisi 4 diakui masuk sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, Aluh Idut dibebaskan pada tahun 1949 setelah perundingan Minggu Raya. Aluh Idut kembali melanjutkan perjuangan dan berkeliling Kalimantan Selatan dan Tengah untuk meresmikan beberapa markas pejuang sebagai tanggung jawabnya menjadi tentara Republik Indonesia. Akan tetapi karena kekuatan fisiknya yang terus-menerus menurun, akhirnya perjuangan Aluh Idut berakhir pada tanggal 5 Februari 1958. Aluh Idut wafat dan dimakamkan di Kandangan. Atas jasa dan perjuangannya yang tidak mau menyerah, Aluh Idut oleh Presiden Republik Indonesia diberikan anugerah Bintang Gerilya dan mendapat pangkat Letnan 1 Anumerta. Masyarakat Banjar mengenal adanya satu kelompok yang sangat kuat kesatuannya. Hal ini dapat dirasakan atau ditemui hingga sekarang. Kesatuan ini bisa disebut dengan perkataan bubuhan. Konsep bubuhan dalam antropologi sama dengan keluarga luas, yaitu suatu keluarga yang terdiri atas lebih dari keluarga inti yang seluruhnya merupakan sistem kesatuan sosial yang sangat erat, yang biasanya tinggal satu rumah atau satu pekarangan, tetapi sejak zaman penjajahan, bubuhan-bubuhan tidak lagi tinggal dalam satu rumah atau pekarangan, melainkan telah menyebar ke pemukiman yang saling berjauhan. Saat ini, konsep bubuhan berkembang lebih luas lagi, menjadi ikatan bubuhan daerah asal, misalnya bubuhan Kandangan, bubuhan Rantau, bubuhan Tanjung, bubuhan Barabai, dan lainnya, berdasarkan daerah tempat mereka lahir dan dibesarkan. Bahkan, bagi mereka yang tinggal atau bermukim di perantauan, tetap mengaku sebagai bubuhan orang Banjar yang terhimpun dalam satu organisasi kerukunan keluarga Banjar di daerah mereka bermukim. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Masih di Pro 4 Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih di Ruhui Barakatan ya. Kita membahas tentang Bahapakan. Silahkan mungkin yang ingin bergabung di 0895 3405 09539 dan di 0511 3252602. Anda juga bisa bergabung melalui live chat kami di @pro4RRI Banjarmasin di siaran live streaming kami pendengar. Kita lanjut lagi Bang Mubarak dan juga Taha seputar Bahapakan sendiri. Fenomena yang terjadi hari ini, apakah orang menjadi sangat terkontrol untuk misalnya melakukan ini, anggap saja seperti budaya keakraban tadi ya. Apakah orang menjadi takut begitu untuk melakukan ini kalau misalnya apa-apa selalu akan ujung-ujungnya dilaporkan begitu. Karena itu tadi ada yang mungkin tidak paham dari esensinya, atau mungkin sudah zaman yang sudah berubah, mental pun juga ikut berubah gitu Bang. Baik, mengenai Bahapakan ini sendiri, sebenarnya ini bagus sebenarnya untuk dilestarikan ya. Karena kalau kita selalu benturkan dengan hukum ya akhirnya kita hilang keakraban kita.
Tapi ya secara esensi memang Bahapakan ini membentuk keakraban sebenarnya, kalau kita paham sebenarnya. Tapi kalau kita hanya melihat ini masalah bersambatan dan sakit hati, ujung-ujungnya ya pasti ya yang pertama itu ya berkawanannya jadi hilang. Yang kedua bisa jadi dia melaporkan akhirnya terjerat hukum. Nah, jadi menghadapi fenomena-fenomena yang sekarang ini yang banyak yang main lapor, tapi sebenarnya kita tidak bisa mencegah orang main lapor karena itu hak orang ya. Nah, jadi ya kita perlu menonjolkan etika kita dalam menggunakan lisan. Dengan tadi seperti yang sebelumnya kita bicarakan, dengan melihat situasi ini orangnya kayak apa. Dan perlu kita sambil kita lihat juga, kalau mau hanya pina masam dah di hapak itu jangan lagi kita rusakan, atau pindah berdiamnya jangan lagi, apalagi sambil atau sampai disampai gini, kayak itu aja baperan benar, itu sebenarnya kita membuli bang. Kenapa? Karena itu jadi pembulian akhirnya. Karena jatuhnya. kita memaksakan humor kita untuk diterimanya, padahal itu kada nyaman gitu bang. Bahkan kalau sekarang kan saking berkembangnya Bahapakan, kalau dulu mungkin ya kayak tadi yang dikisahkan mungkin kayak di warung atau di pos kamling dulu gitu ya, atau pas lagi tuh kumpulnya kayak kita ini Bahapakan tawaan habis beli. Kalau sekarang kan bisa jadi di sosial media tiba-tiba mengomen kawanan yang sifatnya itu akhirnya bisa jadi kita sendiri terjerat. Misalkan ada kawan malah video atau foto misalkan, kita komen pada niat kita tuh anak Mahapaki kan. Tapi karena ini di sosial media terlihat orang umum, banyak orang melihat, akhirnya itu bisa jadi dia dengan mudah masuk menjadi penghinaan akhirnya. Nah, jadi karena pergeseran ini kita harus fleksibel juga melihat bahwa ini Bahapakan ini baiknya Bahapakan tuh di tongkrongan aja. Dan itu ibaratnya offline lah, sifatnya offline. Intinya yang kita itu aja yang tahu. Jangan kita kada bijak menggunakan sosial media, ketik jari ini, akhirnya kita sendiri masuk penjara gitu. Nah, itu. Oke, Taha. Gimana Taha meresponnya? Kalau kita melihat perkembangan digital ini ya, apalagi ulun melihat nih tren yang terbaru kan di kalangan Gen Z yang at least itu, at least minimal kalau lambat masuk kelas beralasan teguring. Nah, cetas jar. Nah, itu salah satu sebenarnya Bahapakan, tapi kita harus tadi apa yang dikatakan Bapak Mubarak bahwa Bahapakan ini lebih baiknya dilakukan secara face to face ya, dalam satu ruang lingkup. Karena kalau kita dalam dunia digital, tentunya persepsi kita itu liar, berbeda antara satu dengan yang lain, antara A dengan yang B. Nah, itu perlu kita waspadai. Makanya hari ini kalau kita Bahapakan tentunya ada batasan dalam dunia digital bagaimana, dalam kita lingkungan yang secara realitasnya bagaimana. Tentunya ini akan berbeda dampaknya terhadap esensi yang kita lakukan atau yang mau kita tuju lah. Karena kan kita ketahui bahwa fungsi daripada Bahapakan itu mencerminkan keakraban, tapi sayangnya ketika orang lain membaca komenan ataupun komentar daripada kita, itu pemikirannya berbeda dengan apa yang mau kita sampaikan, padahal orang yang bersangkutan itu sendiri tidak masalah, tapi orang lain yang berbeda persepsi itulah yang menjadi kehati-hatian kita hari ini di dalam dunia digital. Oke, berarti kita bedah sedikit nih. Apa syarat supaya Bahapakan ini aman begitu, dan apa batasan-batasannya nih Bang Mubarak? Kalau Bahapakan ini pertama, jangan menyerang ranah pribadi orang. Jangan sampai menimbulkan perkelahian, dan yang terutama itu perlu kita melihat situasi ya, karena ini penting nih. Kalau tadi katakan kalau pina muhanya pina lain sudah di stop, atau kita hati-hati. Kadang kan gini bang, yang terbaru inilah fenomena yang terbaru ini, stiker WA. Iya, jadi stiker WA, betul. Itu kawanannya pina duduk lagi pina kawan-kawan duduk yang pina lagi, kan kita kadang ada posisi kita nih yang mungkin lagi kada bagus, atau mungkin misalkan teguring atau apa di foto,
Habis itu diolah jadi stiker WA, dikirim ke grup tersebar-sebar, di save kawanan tersebar-sebar. Itu padahal niatnya sebenarnya itu memang bagus bahapakan, tapi karena keadaan yang demikian sehingga itu bisa menjadi penghinaan akhirnya kan. Bahkan ada yang terbaru ini kasus nih Bang, orang itu mohon maaf nih Bang ya, maaf. Dia tuh perempuan Bang, agak gendut. Agak ya. Ini bukan super ya, tapi agak. Akhirnya oleh kawannya difoto jadi stiker, terus dipotong kepalanya itu Bang. Sebagiannya di sini, terus sebagian itu kayak jadi baju renang gitu. Oke. Dikirim ke grup kan. Ke grup. Akhirnya setelah sekian lama ya, kemudian tidak hanya berlanjut di grup itu Bang, di grup Bang. Ke Instagramnya istilah. Maulah meme akun, ya? maulah akun jadi meme gitu. Akun jadi meme. Sampai yang disambatinya itu menjauh dari komunitas itu Bang. Itu akhirnya pembulian Bang. Betul. Itu tuh menurut itu kayak itu akhirnya kan apa ya? Jadi mental breakdown ya. ya. Akhirnya ya awalnya memang bujur, mungkin niatnya mahapaki lah. Tapi akhirnya itu menyupani orang. Nah, itu sebenarnya kita sendiri yang terlewat batas sehingga kita itu udah dicengkram hukum jadi akhirnya kita. Karena kita kada hati-hati, karena kita kada melihat situasi, akhirnya semacam gitu kan. Makanya bahapakan tuh baiknya itu face to face, berkumpulan bahapakan sudah bulikan gitu. Mun di sosial media ini itu dijarah ketikan kita itu esensinya nyambeti urang kah sebenarnya tuh bahapakan kah. Kadang yang nerima nih kadang bisa salah nangkapnya. Kita nulis nih, hari ini kita kemana nih, wak ya. Kadang ada yang menanggapi serius, bujur nggak kemana kita aja. Kadang kayak itu kan, walaupun begayaan gitu. Nah, jadi bijak-bijak dalam menggunakan jari dan lidah. Oke. Nah, ini ada satu case lagi nih. Sekarang banyak yang misalnya nih ngucapin ulang tahun, sebenarnya niatnya baik ngucapin ulang tahun, tapi yang di post di story adalah semua hal yang jelek-jelek begitu. Nah, ini gimana nih Bang? Oke. Nah, karena ini sebenarnya ini momennya ulang tahun, momen ulang tahun. Terus kadang foto aib, misalkan foto teguring diupload. Sebenarnya itu bisa jadi masuk. Karena apalagi sosmed kan, apalagi misalkan nih akun Instagramnya itu publik, kelihatan orang kan, oh ini. Tapi kadang ya yang pemirsa atau orang yang lain melihat itu kadang nggak punya, oh dah ada apa-apa deh begayaan. Terus yang jadi korban ini kadang, oh ya udah kada apa nih dalam momen ulang tahun ya sudahlah kada apa-apa. Jadi tingkat kebaperannya kadang karena di ulang tahun ya sudahlah itu kada apa-apa. Dan ini sebenarnya menjadi budaya kadang ya. Dinormalisasi nggak sih jadinya? Iya kayak jadi wah kada apa juga. Tapi kalau pribadi sih kada pernah mau olah yang kayak itu. Memoto kawan lagi ini terus diupload, kada pernah kayak itu. Cuman ya kita sebelum bicara masalah pelanggaran hukum, lihat dulu pelanggaran etikanya kayak apa. Karena etika tuh di atas hukum kan. Betul. Jadi sesadang aja begaya tuh, sesadang aja mah pakai orang. Jangan juga nangka itu kan menyupani orang kan namanya gitu. Nah, itu Bang. Oke. Taha? Ada pengalaman seperti itu? Ya kalau pengalaman hari ini alhamdulillah kita kada pernah melakukan. Kenapa? Karena ulun pernah membaca daripada buku tentang sosial kan, di sana ada teori resepsi. Nah, di mana teori resepsi itu mengatakan bahwa ketika sesuatu itu diumbar terbagi menjadi 3 orang atau 3 kelompok yang berbeda. Pertama kan orang yang sepakat, yang kedua setengah sepakat, setengah tidak. Nah, yang ketiga ini orang yang tidak sepakat. Nah, dalam ranah sosial media ini ulun menjaga benar. Ini apakah followers ulun ini orang yang sama pemikiran dengan ulun atau kada? Atau orang yang ulun ucapi ini apakah orangnya baperan atau kada? Nah, maka daripada itu ulun biasanya menjaga benar. Kalaunya hari ini hendak mempublish terhadap sesuatu yang lumayan untuk bercandaan lah, biasanya kita jaga-jaga di WA lah, bukan di ranah sosial media seperti Instagram ataupun TikTok. Karena itu kan jangkauannya lebih luas. Kalau WA kan hanya orang-orang yang kita save lah nomornya yang hanya melihat. Nah, itu Bang dari ulun kalah cara memetakan bagaimana hari ini untuk melihat
dinamika ataupun pemikiran orang yang berbeda-beda itu. Oke, kalau kita lebih luas begitu ke satu tradisi satu budaya baru begitu yang dibuat oleh anak muda sekarang tuh seperti misalnya stand up comedy. Apakah ini juga salah satu termasuk cara bahapakan anak-anak zaman sekarang? Baik. Kalau stand up comedy itu kan Bang ada materi yang tersusun Bang. Dan ini skalanya kan kalau komedi atau humor itu sebenarnya dari kayaknya sebelum stand up comedy ini kadang humor-humor zaman dulu mungkin kita mengenal kalau yang dulu ya ada Sri Mulat, mungkin bergeser ke OVJ dan sebagainya. Itu kadang kan begini ya, mereka itu memberikan kritik Bang, kritik atau mungkin dulu ya lagu-lagu Iwan Fals itu kritik isinya, bukan menghina orang. Termasuk yang terbaru nih kasus Panji. Panji kan mengomentari, mengkritik masalah, mohon maaf, masalah adat kematian di Toraja, yang dimana itu memakan biaya banyak. Mungkin bagi masalah adat itu hal yang religi mungkin ya. Tapi di sisi lain, sakral kan. Kalau si Panji melihatnya begini, itu kan gini, kalau orang mahal, terus kalau dia tidak punya uang bagaimana? Nah, jadi Panji itu dalam artian bukan menghina adat sebenarnya, tapi mengkritik bahwa ini perlu dievaluasi sebenarnya. Bujurkah orang yang meninggal itu harus mengeluarkan sekian banyak duit untuk menghormati adat atau budayanya? Nah, di sisi lain bagaimana dengan sisi kemanusiaannya orang yang melihat, oh duitnya kan tapi ada apa sampainya misalkan sampai utang-utang ya apanya. Nah, jadi itu di sisi lain ya. Pernah Ulun waktu itu Ulun jadi notulen atau sekretaris sidang skripsi mahasiswa. Jadi ada salah satu di daerah kalau nggak salah Kota Baru, ada tradisi orang yang bekawinan itu memberi hadiah atau merayakan tuh dalam artian memberi souvenir. Nah, di souvenir itu sampai tong-tong karena untuk menghormati adat sana. Souvenir untuk tamu maksudnya? Ya, betul. Sampai kasbon lah ke misalkan souvenirnya misalkan bentuknya cangkir atau gelas, sampai kasbon ke yang jual gelasnya. Jadi kenapa sampai kasbon? Apakah terlalu mahal biaya untuk souvenirnya atau bagaimana? Ya, itu. Karena adat sana beranggapan bahwa ini harus meriah, harus mahal dan sebagainya. Sehingga si yang yang kawin ini oper kapasitas duitnya akhirnya. Kalau Kota Baru masih banyak orang Bugis ya? Ya. Seingat Ulun Kota Baru waktu itu. Karena kalau di Bugis sendiri ada budaya uang panai, yang juga itu pernah jadi satu film bahkan berseri, film Uang Panai 1 dan Uang Panai 2. Bagaimana di situ digambarkan bahwa laki-laki tuh susah banget harus nyari uang sampai banyak banget supaya bisa meminang perempuannya begitu. Ya. Nah, baik untuk teruskan yang tadi Bang lah, yang masalah kawin tadi, yang akhirnya di mana karena ini sudah kawin selesai nih, utangnya banyak, ujungnya cerai. Karena ini habis kawin menomboki duitnya tadi. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan stand up komedi tadi bagaimana? Jadi komedi itu sebenarnya kritik sebenarnya. Celutukan-celutukan yang ada dalam kritik itu? Maksudnya? Misalnya kan ada celutukan nih, misalnya ada ya itu tadi ada unsur bahapakannya sedikit begitu. Nah, jadi tuh bumbu-bumbu yang seperti itu sebenarnya atau roasting ya sebenarnya roasting. Itu sudah ada kesepakatan dari pihaknya. Misalkan si peserta dengan juri, mahapaki si juri ini dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya sudah terkonsep, sudah terskenario. Nah, jadi bukan yang liar tiba-tiba langsung disambati ada sebenarnya, Bang. Nah, gitu, Bang. Jadi lebih aman gitu ya. Oke, kalau Taha jadi seperti apa Taha harusnya bahapakan yang baik begitu untuk anak-anak zaman sekarang, apalagi anak Gen Z begitu yang itu tadi mentalnya cepet banget, emosian apalah segala. Karena gini, kalau kita lihat ya, jangankan orang-orang dewasa ya, anak kecil aja sekarang kalau dia ya bahapakan sama teman-temannya aja itu bentar banget itu sudah jadi berantem begitu loh. Beda sama anak zaman dulu sampai berjam-jam sampai yang telinga panas pun ya nggak masalah gitu loh. Tapi sekarang tuh memang beda banget, bahkan sampai banyak sekarang terjadi kasus kriminal, mohon maaf, sampai terjadinya
bun-bun begitu, orang-orang yang akhirnya berantem sampai bun-bun dan lain sebagainya gitu. Itu kan karena dari itu tadi bercandaan-bercandaan yang tidak diterima begitu. Kalau kita melihat hari ini kan di mana dikit-dikit ya dibawa ke perasaan lah. Tentunya kita harus waspada terhadap bahapakan ini. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan tentunya bahapakan ini ya estimasi waktunya lah. Kada seperti dulu yang dulunya tadi apa yang dikatakan kakak, bahwa bahapakan itu bisa sampai 1 atau 2 jam itu hal biasa lah di tongkrongan. Dari awal datang sampai pulang ya biasa lah. Nah tapi kan sekarang tidak bisa lagi. Tentunya ya 1-2 kata yang sebagai, karena kan fungsi daripada bahapakan tadi kan sebagai humor ataupun dalam tongkrongan itu komunikasi kita lebih cair. Nah hanya sampai sana saja saat ini kita membatasi bahapakan itu, karena kita melihat dampak ataupun kalau istilah dalam hukum Islamnya tuh mafsadat yang ditimbulkan lah. Kalau pada akhirnya bakawanan kita ini bakal hancur, lebih baik kan kita cari jalan lain, karena bahapakan ini dapat dikatakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan kita antara satu dengan yang lain. Karena ini namanya sarana ya, kau aja atau bisa saja memakai sarana yang lain, apakah itu dengan perhatian, dengan yang lain. Tapi kalau kita flashback kepada zaman dahulu kan cara kita mendekatkan diri atau ya patuh dengan orang dengan cara mahapakainya dulu, lalu ingat. Nah, kayak itu Bang dari kita pribadi hari ini. Oke, karena yang terjadi sekarang kan banyak orang yang merasa bahwa privasi saya diganggu nih. Itu kan ya. Dan apakah akan berbeda nih Bang Mubarak antara orang-orang di perkotaan dengan orang-orang yang masih tinggal di kampung, yang ya maksudnya budaya ini begitu. Karena kalau dulu ya kosakata yang kita sampaikan adalah paling kayak misalnya kita dipanggil dengan nama orang tua, atau ada gelaran-gelaran yang dulu dianggap gelaran yang jelek, tapi ya memang seperti itu adanya begitu. Tapi tidak dengan orang-orang zaman sekarang yang mohon maaf, kayak bahasa neraka dan bahasa kebun binatang tuh menjadi hal yang sangat lumrah adanya begitu loh Bang. Oke, apa namanya? Ini sekali lagi ini Bang. Pertama nih faktor dinamika zaman ya. Yang kedua tuh ada yang pengen ceritakan tadi, bagaimana masyarakat desa dan masyarakat kota itu sebenarnya faktor sosiologis ya. Orang desa itu orang tuh lebih rakat perkawanan daripada orang kota, karena orang kota ini kehidupannya sibuknya masing-masing ya. Apalagi contoh kayak orang di rumah komplek itu kan ada peduli 3 rumah itu kayak apa kata tetangga itu, ya kan. Nah jadi kalau dari segi bahapakannya bisa jadi orang kota itu lebih tinggi level jokesnya. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga karena kadar rakat itu berbahaya. Akhirnya berkadu-kaduan ya ke polisi. Nah kalau dari segi yang zaman sekarang ini banyak, mohon maaf ya, kadang ulun tuh melihat beberapa kekanakan yang kayak SD itu apa namanya, sudah normal menyebut kawan itu istilah, mohon maaf nih kalau sebutkan jing. Ya. Kalau orang yang kalau zaman ulun dulu ya mana? Karena ada istilah yang kayak itu. Gak ada, benar. Kalaupun tersambat itu bujuran sarik kita. Sarik benar ya. Kalau zaman ini ya kayak mungkin mengiau kawan pun mengiau bisa gitu kata-katanya kan. Jadi pergeseran ini sebenarnya orang ini taunya itu rami aja. Iya. Kan bisa memfilter. Mungkin kalau pendapat pribadi kebanyakan nonton sosial media nih. Yang sifatnya itu inya sendiri kadang bisa memfilter mana ini bagus bahapakannya atau mungkin apa bercandanya bagus, mana yang perlu disaring, difilter. Jadi ketidakmampuan memfilter itu akhirnya semua itu ditabrak akhirnya. Mengiau kawan jing, mengiau ini, mengiau itu, mungkin mengiau kawan setan dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan orang Banjar ini kan menjaga adab, menjaga sopan santun. Itu sebenarnya melanggar etika orang Banjar sebenarnya. Dengan tapi bagi anak-anak ini merasa itu keren. Banyak aja artis yang gitu. Yang ditiru-tirunya ya dalam artian ya harusnya tuh kita lihat
orang-orang Banjar yang bujur-bujur yang menjaga sopan santun itu sebenarnya yang ditiru. Ya. Jangan asal orang yang apalagi meniru budaya barat itu yang bermasalah sebenarnya gitu Bang. Apakah ada indikasi mereka malu dengan budaya sendiri dan lebih bangga dengan budaya orang lain begitu sampai akhirnya mengikuti? Apalagi kan sekarang kayak bangga banget dibilang anak skena gitu. Nongkrong nggak jelas, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya begitu sampai pagi ketemu pagi gitu loh. Sampai yang terbaru ada anak-anak yang nongkrong di kafe kedapetan makan siang di Banjarbaru nih. Oh ada Bang? Ada baru banget. Apakah sudah sebangga itu mereka dengan budaya orang lain dan malu dengan budaya sendiri begitu? Jadi begini Bang, itu sebutannya globalisasi ya. Barat itu kalau menurut lebih maju gitu daripada kita. Tapi kalau kita kan bisa memfilter, akhirnya jadi kayak itu tadi. Nongkrong kada jelas atau nongkrong main game belawasan gitu. Yeah. Harusnya kalau kita lihat dulu, kalau kita lihat ke orang asli Indonesia atau orang Banjar, orang itu berkumpul memandirkan sesuatu ide, itu yang paling baik. Ide atau kayak apa ke depannya atau kita membicarakan masalah hari ini. Makanya ulun pernah melihat tulisan tuh. Orang yang besar itu orang yang membicarakan ide. Orang yang ukurannya sedang tuh orang yang membicarakan masalah hari ini. Dan orang yang kecil itu orang yang berpandir kada penting. Berkumpul pandir kada penting. Yang bagus itu padahal berkumpul berpandir masalah ide. Apapun itu, entah masalah negara kah, masalah pengetahuan kah, dan lain sebagainya. Jadi jangan karena merasa dianggap keren mengumpati orang barat, lalu kita mengumpati sebenarnya gitu. Jadi hilang akhirnya budaya Indonesia ini bagus kok. Contoh kayak bahapakan tuh bagus. Tapi kalau misalnya sudah kita bawa ke barat pakai bahasa kekinian yang itu sifatnya kasar, tes saja pakai bahasa yang kata yang binatang-binatang itu, bawa aja ke orang kampung yang bujuran yang orang bisa rakat bekawan itu kadang kawan ini urang. Itu terpakai di tongkrongan pena apa aja orang tuh pena kisah-kisah keren aja sebenarnya. Sarkas tapi nggak berkelas ya. Iya. Jadi sebenarnya yang bagus itu kita ini menjaga lisan gitu. Perlu jadi filter kada semuanya ditaguk gitu. Iya. Nah, itu Bang. Oke. Silakan Taha, closing statement apa yang mau disampaikan untuk teman-teman Gen Z kita nih, karena indikasi yang agak sedikit lampu merah tuh Gen Z begitu. Mungkin untuk closing statement kita malam ini kan bahapakan itu merupakan humor dalam relasi sosial. Ia dapat mempererat hubungan kekawanan tapi juga peluang menyakiti orang lain. Oleh karena itu kepekaan terhadap orang lain merupakan kunci agar bahapakan ini hanya sebagai candaan, bukan hinaan untuk orang lain. Oke. Silakan Bang Mubarak untuk pesan terakhirnya nih sebelum kita tutup. Bukan pesan terakhir ya, maksudnya closing statement begitu. Bahapakan itu apa namanya ya, perlu kita lestarikan, perlu kita kembalikan ke esensinya. Karena ada kan apa namanya, peribahasa ya, mulutmu harimaumu, atau karena mulut badan binasa. Jadi ya bahapakan boleh, tapi standar etika adalah standar tertinggi. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hukum. Tapi kita sebelum kita ke hukum, kita perlu memandang etika bahwa bagaimana kita tetap bercanda, berhumor tanpa merendahkan martabat manusia. Gitu Bang. Wah, mantap. Terima kasih banyak Bang Mubarak. Sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur. Terima kasih banyak. Berkah dunia akhirat. Dan mungkin nanti akan ada titel-titel selanjutnya nih yang mau diambil gitu, karena masih muda sekali ya, baru 27 ya. Oke, dan Taha terima kasih sudah berpartisipasi juga memberikan opini dan pendapatnya untuk malam hari ini dalam seni bahapakan. Salah hilap mohon maaf, minta rela Lun. Dan Sanak Pro 4 terima kasih banyak sudah berpartisipasi bersama kami untuk malam hari ini. Kami pamit undur diri. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari topik pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini menjadi satu pedoman buat kita agar bagaimana kebudayaan ini tetap dijaga tapi dengan kontrol sosial yang harus Anda
tetapkan juga dengan Sanak Pro 4. Saya Wan Kahfi pamit undur diri di Ruhui Barakatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.